Bek muda timnas Indonesia yang bikin lawan gentar dan jadi pemimpin tak terduga. Mesin gol Liga Belanda terancam menghentak di timnas Indonesia. PSSI masih cek berkasnya. Tom Haye bergabung dengan Almere City. Langsung jadi pembicaraan di Eredivisie. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bek muda timnas Indonesia yang bikin lawan gentar dan jadi pemimpin tak terduga. Rizky Ridho, pemain bek tengah andalan timnas Indonesia saat ini, telah mendapatkan pujian tinggi dari rekan satu timnya Sandy Walsh. Di usia yang masih muda, Rizky Ridho telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia dengan peran krusialnya di skuad Garuda yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Rizky Ridho yang baru berusia 22 tahun telah menjadi pilihan utama dalam posisi bek tengah meskipun banyaknya pemain naturalisasi yang masuk ke tim. Dia tetap kokoh sebagai pilihan utama Shin Tae-yong dalam 2 pertandingan pertama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Keberadaannya di lapangan membantu timnas Indonesia meraih 2 poin dari kedua pertandingan tersebut. Sandy Walsh, pemain KV Mechelen yang juga merupakan rekan setim Ridho di timnas, mengungkapkan kekagumannya terhadap bakat dan kepemimpinan Rizky Ridho. Menurut Walsh, Rizky Ridho memiliki potensi terbesar di antara pemain-pemain Garuda saat ini. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa Ridho adalah pemain dengan potensi terbesar di tim. Saya benar-benar percaya padanya dan kami saling percaya satu sama lain, ujar Walsh. Walsh juga memuji keberanian Ridho dalam menghadapi lawan-lawan berat, termasuk saat melawan Australia yang diperkuat oleh banyak pemain dari kompetisi tertinggi di Eropa. Dia adalah orang yang hebat dengan kepribadian yang luar biasa. Dan performanya melawan Australia sangat mengesankan terutama saat menghadapi pemain-pemain yang telah tampil di Inggris, Skotlandia, dan liga-liga besar lainnya. Tambah Walsh, lebih dari sekadar kemampuan bermainnya, Walsh juga mengapresiasi karakter Rizky Ridho di luar lapangan. Saya sangat senang melihatnya berkembang menjadi bek yang luar biasa dan pemimpin yang mumpuni di usianya yang masih muda. Dia adalah teman yang baik dan saya benar-benar bangga melihat kemajuan dan pencapaiannya, puji Walsh. Dengan agenda internasional timnas Indonesia yang telah usai pada bulan September 2024, perhatian kini beralih ke pertandingan berikutnya yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2024. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina, kedua tim yang datang dengan modal kurang memuaskan setelah kekalahan di laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata akan tertuju pada Rizky Ridho dan rekan-rekannya saat mereka menghadapi tantangan berikutnya di kualifikasi dunia. Mesin gol Liga Belanda terancam menghentak di timnas Indonesia. PSSI masih cek berkasnya. Saat ini PSSI tengah memeriksa berkas dari calon striker potensial timnas Indonesia, Mauro Zylstra, yang merupakan penyerang muda dari klub Volendam U21. Proses verifikasi ini dilakukan dengan teliti oleh pihak PSSI untuk memastikan bahwa Mauro dapat segera bergabung dan memperkuat skuad Garuda. Mauro Zylstra yang dikenal sebagai mesin gol di Liga Belanda diharapkan dapat mengatasi permasalahan lini depan timnas yang selama ini menjadi tantangan besar. Meski Rafael Struijk telah dipercaya sebagai ujung tombak, penyerang tersebut belum mampu memberikan kontribusi gol yang signifikan untuk timnas senior. Sebaliknya, Mauro Zylstra menawarkan catatan impresif yang bisa menjadi solusi bagi timnas. Selama bermain di NEC Nijmegen U21, Mauro berhasil mencetak 12 gol dari 26 pertandingan, sementara di AFC Amsterdam U18 dia mencatatkan 18 gol dari 20 pertandingan. Dengan usia yang masih muda, performa Mauro menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan opsi lini depan pelatih Shin Tae-yong. Mauro Zylstra sendiri telah mengkonfirmasi bahwa proses administrasinya sedang berjalan.
Saat ini dokumen-dokumen penting terkait kewarganegaraan Indonesia sedang dalam tahap pemeriksaan oleh PSSI. Mauro berharap semuanya dapat selesai tanpa kendala sehingga dia dapat segera terbang ke Indonesia. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya. Kami sedang mengurus paspor saya dan dokumen-dokumen terkait, ungkap Mauro dalam sebuah wawancara. Jika tidak ada masalah, saya akan segera terbang ke Indonesia, tambahnya. Pemain berusia 19 tahun ini sangat bersemangat untuk mewujudkan impiannya bermain untuk timnas Indonesia. Menurut Mauro, bermain di depan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah sebuah mimpi yang hampir menjadi kenyataan. Pasti impian saya karena semua orang, hal-hal positif, stadion yang muat untuk 80 ribu orang. Itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi seorang anak kecil, tuturnya dengan penuh antusias. Mauro memiliki hubungan darah Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Bandung, serta ayahnya yang juga berdarah Indonesia membuatnya memenuhi syarat untuk bermain di bawah bendera Garuda menurut aturan FIFA. Respons positif dari supporter Indonesia pun sangat mengesankan. Mauro mengaku mendapatkan banyak pesan dan dukungan dari penggemar sepak bola tanah air melalui media sosial. Saat ini ada sekitar 45.000 pengikut di Instagram saya dan saya menerima ratusan pesan setiap hari. DM saya benar-benar meledak, mereka benar-benar tergila-gila dengan sepak bola di sana, tutupnya dengan penuh semangat. Tom Haye bergabung dengan Almere City. Langsung jadi pembicaraan di Eredivisie. Berita mengejutkan datang dari bursa transfer Eredivisie Belanda. Tom Haye, gelandang berbakat yang sebelumnya tidak terikat kontrak resmi bergabung dengan Almere City. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Almere City melalui situs resmi mereka. Meski jendela transfer sudah ditutup, Almere City terus memperkuat skuad mereka. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Tom Haye bergabung dengan status bebas transfer dan telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas mendatang. Demikian keterangan yang diposting oleh Almere City di situs web mereka. Dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2025, Tom Haye akan memulai perjalanan barunya di Eredivisie dengan Almere City. Jika performanya memuaskan, ada kemungkinan bagi pemain yang juga merupakan anggota timnas Indonesia dengan 5 caps ini untuk mendapatkan perpanjangan kontrak di masa depan. Setelah resmi bergabung dengan Almere City, Tom Haye menyampaikan rasa bahagianya dan komitmennya untuk membantu tim tersebut. Saya memilih Almere City dengan penuh pertimbangan baik dari hati dan pikiran. Kami telah melakukan diskusi mendalam sebelum saya mengambil keputusan ini, ujar Tom Haye. Saya akan melakukan segala yang saya bisa musim ini untuk membantu Almere City bertahan di Eredivisie, tambah gelandang berusia 29 tahun ini. Kehadiran Tom Haye di Almere City tentunya dinantikan dengan penuh harapan. Almere City yang saat ini belum menunjukkan performa terbaiknya di musim 2024-2025 dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 4 pertandingan awal, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Diharapkan dapat memperoleh dorongan signifikan dari kontribusi Haye. Sementara itu, Johan Hansma, direktur teknis Almere City, juga menyatakan kegembiraannya atas kedatangan Tom Haye. Hansma berharap kehadiran Haye akan membawa dampak positif dan meningkatkan kualitas permainan Almere City di kancah Eredivisie.